Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Sebab kami rindu Tuhan, kami diubahkan, kami disempurnakan selalu menjadi seperti Engkau Tuhan. Hembuskanlah nafasmu, setiap musim hidupku, Kau sertaku, arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Mari sama-sama imani, bukan lagi kami hidup Tuhan, bukan lagi ku hidup untuk diriku, sebab arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, penyelamat setiap kami, Kau penyelamatku, segenap hidupku menjadikan persembahan yang Kau di dalamku, Kau besertaku di hidup setiap kami Tuhan, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ya Tuhan, sebagaimana pujian ini, biarlah ini menjadi kerinduan kami. Engkau yang ada di dalam kami Tuhan, terus membentuk kami, terus memproses kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga,
Saat ini hamba berdoa, Engkau yang akan berbicara bagi kami semua. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh kami renungkan pada hari ini sungguh menjadi pedoman dan penuntun di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada di minggu yang terakhir di bulan September, dan sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengejar atau memiliki kerinduan untuk bertumbuh dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi suatu tantangan atau perenungan dalam kehidupan kita. Kita dapat memahami bahwa gereja Tuhan hari-hari ini bukan bermasalah dalam kuantitas secara pertumbuhannya, tetapi bagaimana kualitasnya. Bagaimana mengukur kualitas pertumbuhan rohani kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali kita mengukur atau mengevaluasi kualitas pertumbuhan rohani sebuah gereja berdasarkan kegiatan yang ada di dalam gereja tersebut. Seberapa aktif pelayanan atau seberapa banyak kegiatan yang ada di dalam gereja tersebut. Tetapi seringkali kita tidak mengevaluasi secara serius. Apakah benar itu menunjukkan kualitas pertumbuhan rohani daripada jemaat? Apakah benar hal itu menunjukkan kedewasaan rohani daripada jemaat yang ada di dalam gereja tersebut? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau melihat apa yang menjadi indikator pertumbuhan rohani kita. Nah, sebagaimana tema hari ini, kita berbicara tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan kerohanian kita melalui sejauh mana kita memiliki pemahaman yang benar. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita perlu untuk mencapai kesatuan iman, perlu mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadi anak-anak secara rohani yang dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa kita perlu memiliki pemahaman yang benar? Karena hari-hari ini ada rupa-rupa angin pengajaran yang berujung kepada penyesatan. Dan tidak sedikit jemaat yang karena kurang pemahaman yang benar, mereka terombang-ambing oleh angin pengajaran yang menyesatkan tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dapat belajar pentingnya pengertian di dalam beberapa kasus yang terdapat di dalam Alkitab. Sebagai contoh, di dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai 31. Di situ kita melihat bagaimana seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan. Dia yang sedang membaca kitab Yesaya itu, kemudian Roh Tuhan menggerakkan Filipus untuk bertanya kepada sida-sida tersebut, "Mengertikah Tuan tentang apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya,
Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan tentu kisahnya di situ Filipus mengajari atau menerangkan tentang makna dari apa yang dia baca tersebut. Di sini kita melihat betapa pentingnya seorang memiliki pengertian yang benar. Nah, seringkali kita hanya menghimbau jemaat untuk rajin membaca Alkitab, rutin untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kita seringkali lalai atau alpa untuk menanyakan sejauh mana mereka mengerti tentang apa yang mereka baca. Sejauh mana mereka memahami apa yang telah dibaca atau direnungkan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di sini pengertian itu menentukan keselamatan dari sida-sida tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu membaca kisah selanjutnya, pada akhirnya sida-sida tersebut memberi diri untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu terjadi setelah dia memahami, oh ini toh maksudnya ayat yang saya baca di dalam kitab Yesaya. Oh ternyata itu mengacu kepada sosok daripada Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat pengertian merupakan kunci untuk keselamatan sida-sida tersebut. Nah, kemudian kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19 sampai 23. Di situ berbicara tentang perumpamaan penabur. Bagaimana benih itu jatuh di berbagai tempat. Ada yang di tanah pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada di tanah bersemak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, bagaimana benih yang jatuh di tanah yang subur itu? Dikatakan benih itu berbuah dan menghasilkan ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Yang menarik di situ dikatakan begini. Benih yang ditabur di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman itu dan mengertinya. Dan karena itu dia berbuah. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini pentingnya pengertian di dalam kita semakin bertumbuh dewasa. Karena pengertian merupakan kunci untuk kita dapat berbuah. Ya. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita memahaminya, maka pada saat itu efeknya atau dampaknya adalah kemudian kita dapat berbuah. Ini menjadi satu catatan penting yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki pengertian di dalam kehidupan ini? Selanjutnya kita mau membahas bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam pemahaman kita, pengertian kita. Kalau di dalam Efesus pasal yang keempat tadi dikatakan bahwa supaya kita tidak menjadi anak-anak rohani yang bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di ayat 11 dan 12 berkata, Allah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi kita. Jadi pentingnya kita memiliki orang tua rohani, bapa rohani yang bisa mengajar kita. Dan Tuhan sudah menyediakan itu supaya kita memiliki orang-orang yang dapat membimbing kita di dalam pertumbuhan rohani, di dalam pengertian yang benar, seperti yang terjadi pada sida-sida Ethiopia tadi. Tetapi kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki satu sikap yang rindu, yang haus untuk belajar, untuk mencari tahu di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya ingin membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ini kisah tentang jemaat di kota Berea. Dikatakan demikian, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika,
Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita mengenal istilah cek dan recheck. Kalau kita mendapatkan sebuah artikel informasi dari media sosial, kita diingatkan ya oleh Kemenfo, ya, Kementerian Informasi, bahwa kita harus cek dulu apakah berita yang kita terima itu benar atau tidak. Apakah berita yang kita terima itu hoax atau bukan. Sebelum kita menyebarkan berita itu, ada baiknya kita cek dan recheck dulu tentang kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat memiliki pemahaman yang benar? Maka sebagai orang beriman kita harus dapat melakukan check and recheck tentang apa yang kita baca, apa yang kita terima, berita-berita atau informasi-informasi yang kita terima tersebut. Kita hidup di dalam zaman dan kondisi di mana begitu banyak informasi yang kita dapatkan dari gadget kita, dengan internet, dengan media sosial. Kita dapat menerima berbagai macam informasi melalui YouTube, melalui internet. Kita dapat mendengarkan ribuan khotbah-khotbah, ribuan pengajaran yang disampaikan melalui media-media sosial tersebut. Dan Bapak Ibu, ini menjadi salah satu peluang tetapi juga sekaligus tantangan, karena bisa jadi muncul pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh melalui media-media tersebut. Dan hal itu bisa mempengaruhi pemahaman orang-orang percaya kalau kita tidak cek dan recheck dulu atas apa yang diajarkan tersebut. Nah, di dalam Kisah Rasul 17 tadi diceritakan bahwa jemaat di Berea, mereka yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu, mereka memang menerima firman itu dengan kerelaan hati, tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena mereka kemudian menyelidiki kitab suci, menyelidiki Taurat untuk menilai, untuk membuktikan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata menyelidiki di dalam ayat yang ke-11 itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata anakrino, yang berarti memeriksa atau menyelidiki dalam konteks pengadilan. Atau lebih tepatnya, kata itu diterjemahkan sebagai menginterogasi atau menginvestigasi. Karena kata ini juga dipakai di dalam Lukas 23 ayat 14, yaitu pada waktu Pilatus menyelidiki Tuhan Yesus dengan mengajukan beberapa pertanyaan ketika para imam itu mendakwa Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui pengertian anakrino ini, kita diingatkan bahwa di dalam kita mempelajari firman Tuhan, di dalam kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan khotbah-khotbah, maka kita perlu menyelidiki, menginvestigasi tentang apa maksud firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar tersebut. Nah, dari prinsip-prinsip membaca dan menafsirkan firman Tuhan, kita diharapkan untuk kemudian kita mengerti dengan jelas firman Tuhan tersebut, sehingga kita tidak sampai salah, kita tidak sampai dikelabui oleh orang-orang yang mungkin mengaku sebagai pendeta atau penginjil, tetapi pengajarannya kemudian menyimpang atau bertolak belakang dari kebenaran Injil yang kita ketahui. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melakukan penyelidikan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah dikacaukan,
pengertian kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Di situ dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini dikatakan Tuhan Yesus makin bertambah besar usianya, ya. Tetapi sejalan dengan itu dia dikatakan makin juga bertambah hikmatnya, pengertiannya. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengejar pertumbuhan pengertian kita, pemahaman kita akan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar puas menjadi orang-orang Kristen, tetapi kami semakin bertumbuh di dalam pemahaman kami akan kebenaran. Karena itulah Tuhan yang akan membangun kami di dalam kedewasaan kerohanian kami. Hamba berdoa Tuhan, supaya jemaat-Mu semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi kehidupan kami semakin berbuah, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.